Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita terkait pembekuan oleh OJK atas beberapa pelaku pasar modal ya. Saya ambil dari Bloomberg Technos satu berita judulnya OJK bekukan izin underwriter UOB Kaihian terkait IPO Real ya. Real ini ya, kode untuk salah satu perusahaan yang IPO. Nah, ditayangkan pada tanggal 7 Februari malam ya, setengah 9 malam. Ini ada ilustrasi papan di Bursa Efek. Nah, beritanya begini. Otoritas Jasa Keuangan OJK membekukan izin penjaminan emisi efek atau underwriter PT UOB Kaihian Sekuritas selama 1 tahun imbas pelanggaran penjatahan pasti IPO PT Repower Asia Indonesia Terbuka Real. Jadi Real itu adalah kode untuk PT Repower Asia Indonesia. Nah, dari paragraf ini kita mendapatkan informasi bahwa OJK itu membekukan izin terkait dengan pelakunya si PT UOB Kaihian Sekuritas ini membekukan izin mereka untuk menjadi penjamin emisi efek atau underwriter istilahnya ya. Nah, yang menjadikan alasan dibekukannya itu adalah pelanggaran penjatahan pasti dari IPO PT Repower Asia Indonesia. Kita baca lagi, penetapan sanksi itu dilakukan pada 6 Januari 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Jadi salah satu fungsi OJK itu adalah penegakan hukum, tapi penegakan hukum dimulai dari menjalankan fungsi lainnya itu fungsi pengawasan dan pemeriksaan ya. Jadi dia ada alert, ada indikasi dari data-data dan bisa juga dari pengaduan ya. Tapi pada umumnya ada sistem internalnya di bursa dulu. Nah, bursa bagian pengawasan kemudian melaporkan ke OJK, yang berhak memeriksa itu OJK bukan otoritas bursanya. Otoritas bursanya cuma memberikan informasi. OJK sendiri juga memiliki PIC yang mengawasi itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan atas kasus yang diberitakan ini, dilakukan penegakan hukum yang isinya tadi membekukan ya izin selama 1 tahun. Nah, dikutip ini pernyataan langsung dari OJK. Adapun untuk kegiatan penjaminan emisi efek yang sedang dilakukan sebelum tanggal surat sanksi ini tetap dapat dilakukan, kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Ismail Riyadi, lewat siaran pers ya. Jadi meskipun ini dibekukan, tapi kan dia ada hal-hal, karena sebagai pelaku si UOB Kaihian ini kan tentu tidak hanya kliennya, tidak hanya PT Repower Asia Indonesia ya, ada klien-klien lain yang masih dia selalu melakukan kegiatan underwriter yang sedang berproses dan mungkin sampai tingkat tertentu belum selesai tapi masih berjalan, itu masih boleh. Tapi setelah tanggal 6 ini dia tidak boleh lagi selama 1 tahun ke depan untuk melakukan kegiatan sebagai underwriter ya. Nah, menurut OJK, UOB Kaihian Sekuritas dikenakan sanksi karena tidak memenuhi prosedur Customer Due Diligence ya, istilahnya CDD. Nah, atas UOB Kaihian Pte Limited yang mewakili 8 investor. Nah, jadi si UOB ini mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner. Nah, kita makin sering nih mendengar istilah beneficial owner ya. Ini salah satu contohnya dalam kasus yang diberitakan ini. Ke-8 beneficial owner itu diantaranya, namanya saya tidak baca ya silahkan dibaca aja. Nah, mereka ini mendapatkan penjatahan pasti pada IPO Real tadi, Real Power tadi. Nah, sekedar tambahan informasi, ini IPO ini right issue ya, tambahan. Sebetulnya dia sudah perusahaan terbuka sejak
2019 ya, ini peristiwa kalau saya tidak salah ini bukan tidak salah 2025. Jadi right issue baru, saham baru tambahan. Nah, berdasarkan surat dari UOB Kahian yang ditujukan kepada PT UOB Kahian Sekuritas, jadi ini sebetulnya dua entitas ya kan, pakai UOB Kahian, tapi yang satu sekuritas itu sebagai penjamin ya, sebagai underwriter, dan dalam satunya lagi ini dalam konteks dia mewakili nasabahnya ya. Jadi pelaku juga jadi memang di dalam pasar modal itu ada beberapa kegiatan, ada entitas, ada perusahaan-perusahaan yang terdaftar, yang berizin, yang itu karena tidak semua orang bisa boleh masuk keluar masuk bursa ya. Kita masuk harus melalui broker, melalui pelaku-pelaku semacam ini. Nah, jadi pemesanan saham ini diperoleh fakta bahwa pemesanan saham yang dilakukan oleh 8 pihak tadi, yang nama-nama tadi, didanai UOB Kahian Kredit PT Limited. Nah, di sini ada pelanggaran jadinya. Berdasarkan dokumen berupa formulir pembukaan rekening bank di PT Bank OOB Indonesia, entitas lain. Jadi kita ini mulai bisa sedikit, belakangan ini kita publik biasa termasuk saya, itu menjadi mulai mendapat gambaran-gambaran ya. Jadi UOB sebagai bank itu beda lagi ya. UOB sebagai ini tadi Kahian Kredit PT Limited ini lain, lalu UOB Kahian Sekuritas lain, bahwa mereka terhubung ya, tapi ada aturannya ya. Nah ditemukan fakta ke-8 investor tadi, yang 8 orang tadi mengisi data pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Terbuka. Nah ini yang mulai melanggarkan, dia kan sebetulnya ngisi sebagai staf. Lah ini padahal IPO kan. PT UOB Kahian Sekuritas sepatutnya mengetahui, si Kahian ya, UOB Kahian, bahwa informasi yang dinyatakan UOB Kahian di FPPS ini, yang keterbukaan informasi, memberikan jawaban tidak pada nomor 5 bagian persyaratan dan pernyataan merupakan informasi yang tidak benar. Nah, jadi maksudnya ini kan orang ini kerja di Repower, padahal di sana ada bagian yang terkait untuk pertanyaan hal tersebut, bahwa tidak pihak yang langsung dalam perusahaan yang IPO itu. Nah, ini berarti si UOB Kahian ini tidak memberikan informasi yang tidak benar jadinya. Oleh karena itu si UOB Kahian ini melanggar aturan gitu. Nah, selain itu OJK turut menjatuhkan sanksi pada Direktur UOB Kahian Sekuritas. Itu tadi si UOB Kahian Sekuritasnya diberi sanksi untuk tidak bisa melakukan kegiatan sebagai underwriter selama setahun. Kalau saya tidak salah juga dia dapat denda sebagai PT ya. Lalu si direkturnya sendiri, nah ada namanya di sini, Yasinta Pabiana Chang, itu juga diberi sanksi. Nah, dengan denda 30 juta dan larangan untuk melakukan kegiatan di pasar modal selama 3 tahun. Ini yang personalnya ya. Sanksi turut dijatuhkan kepada UOB Kahian Limited ya, PT tadi yang memberikan kredit, dengan denda 125 juta rupiah karena penggunaan informasi yang tidak benar ya gitu ya, untuk tujuan penjatahan pasti tadi pada penawaran umum perdana PT Saham Repower Asia Indonesia Terbuka. Oh maaf, ini berarti yang kejadian, jadi ada 2 kejadian ini, kejadian yang 2019 waktu IPO dan kejadian right issue baru di 2024 ternyata, 2025. Nah ada lagi yang diberitakan, selain itu OJK menjatuhkan sanksi terkait transaksi material yang menggunakan dana hasil IPO. Jadi dana hasil IPO digunakan untuk hal yang tidak sesuai prospektus dengan proposalnya lah kalau bahasa kita. OJK mengenakan denda sebesar 925 juta rupiah kepada PT Repower Asia Indonesia Terbuka. Ini jadi si Repowernya, tadi kan sekuritasnya. Nah, atas transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andi Arsalan Junaid, ini pemilik tanah ya, pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi tersebut tercatat lebih dari 20%
ekuitas per 31 Desember 2023 dan merupakan salah satu rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam prospektus IPO. PT Repower Indonesia Tbk tidak melakukan prosedur transaksi material sehingga melanggar ketentuan, ujar Ismail. Ini kembali juga kita publik memperoleh informasi ya bahwa kalau itu IPO, gitu right issue, itu ada prospektusnya, ada ya semacam proposalnya, maka itu juga tidak boleh dilanggar oleh si perusahaan yang memperoleh dana dari IPO atau right issue itu. Ini kasus ini mungkin satu contoh saja bahwa ini berarti OJK kelihatannya mulai, sebelumnya juga beberapa kasus seperti ini dilakukan penindakan, tapi salah satu kritik kepada OJK itu adalah dia kurang melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran. Tentu terkait juga dengan otoritas bursa yang melakukan pengawasan dan melaporkan. Nah, saya baca lagi, selain perseroan, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Direktur Utama PT Repower. Jadi ini banyak nih yang diberi sanksi ya, periode 2024. Ia dikenai denda karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan secara hati-hati, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan transaksi material. Sekedar tambahan informasi, PT Repower Asia Indonesia ini adalah di properti ya, di real estate. Proyeknya, kemudian dia kalau saya tidak salah dia didirikan 2011, IPO 2019, di saham yang dia sebagai terbuka itu lumayan nilai pasarnya, capital marketnya mungkin sekitar 400-an miliar ya, naik turun sesuai dengan harga saham, tetapi memang antara harga waktu IPO dan awal-awal IPO dengan sekarang jauh ya. Tapi selama beberapa tahun terakhir ini memang harganya di kisaran 60 naik turun sampai 80. Jadi di bawah nilai yang tercantum yang 100. Nah, mungkin ini bagian dari upaya OJK dengan dibantu otoritas bursa untuk memenuhi tuntutan banyak pihak, salah satunya dari MSCI. Sebetulnya tanpa tuntutan dari MSCI pun, ini adalah memang peran, fungsi, dan peran OJK yang selama ini oleh pengamat juga diingatkan. OJK kurang tegas, kurang bertindak cepat atas berbagai kasus begitu. Nah, ini bisa dikatakan masih kasus yang dalam ukuran bursa modal itu ya ini saham kecil saja, tapi justru saham-saham seperti ini yang harus mulai dibenahi ya, dilihat kasus-kasus ini kan kasusnya sudah lebih lama ini, jadi kita nunggu ini. Dan apakah juga ini bisa merambah kepada perusahaan-perusahaan yang tentu jauh lebih besar nilainya. Kita tunggu, dan inilah yang mungkin bisa lebih berpengaruh terhadap penilaian para pemeringkat terhadap pasar modal Indonesia dibandingkan pernyataan-pernyataan pejabat, karena ini menunjukkan OJK dibantu bursa, otoritas bursa itu sebagaimana pasar modal di berbagai negara yang sudah lebih bagus itu memang melakukan tata kelola yang baik. Mudah-mudahan ke depannya makin membaik.